Shalom, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, para pencinta Mutiara Sabda Allah. Semoga kasih karunia dari Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Amin. Mari kita mulai permenungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan hari ini Kamis 12 Desember 2024 diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrong mencoba menguasainya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apakah kita sudah menjadi pewarta sukacita itu? Kerajaan Allah bukan berarti suatu tempat yang kita sendiri pun tidak mengetahui pastinya. Namun kerajaan surga merupakan suasana batin yang terjadi karena adanya relasi antara Allah dengan manusia. Relasi itu pun semakin diperjelas karena Kristus yang telah hadir untuk menebus kita. Namun kadang relasi itu kurang bisa kita rasakan. Suara Tuhan pun kadang sering kita abaikan. Sama halnya dengan bangsa Israel, mereka sering berkata dan menganggap bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang telah datang kembali. Namun mereka lupa bahwa Mesias akan datang setelah Elia datang. Yohanes justru pernah berkata, "Biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar." Mereka hanya melihat ataupun mendengar berbagai mujizat yang telah Yesus kerjakan. Namun mereka kurang merasakan bahwa Allah sungguh benar-benar hadir di tengah-tengah mereka. Hati mereka pun telah dirongrong dan dikuasai oleh si jahat, namun mereka tidak menyadarinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus ingin mengajak kita semua untuk tinggal bersamanya dalam relasi yang penuh sukacita dan kedamaian itu. Dan melalui Yohanes Pembaptis, kita diingatkan untuk selalu mempunyai sikap tobat agar kita bisa merasakan relasi dengan Allah. Tentunya bukan sikap tobat yang sesaat, namun betul-betul sikap tobat yang sungguh merasuk dan sungguh bisa merubah diri kita. Sehingga kita pantas dipanggil sebagai anak-anak Allah, dan kerajaan surga pun semakin nyata dirasakan oleh setiap orang. Dengan menjadi kecil layaknya Yohanes, kita pun dapat mewartakan kasih Allah tersebut tanpa harus memohon balasannya. Di masa Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di masa Advent inilah kita seharusnya bisa mulai mengosongkan diri kita dan mendengarkan suara Tuhan yang bergema di dalam diri kita. Sehingga Kristus yang lahir ke dunia ini pun sungguh bisa menjadi sukacita bagi setiap makhluk. Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Marilah kita mohon terang Roh Kudus agar kita dimampukan dan dikuatkan untuk bisa menjadi pewarta sukacita itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.